Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching, dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan. Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik.
Oke, rencana B. Belly juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang ekstrovert? Aku perlu melakukannya, Belly. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa, Gina. Tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan, Gina. Mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel, kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu, Gina. Aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu kapan saja, aku ingin berada di sana untukmu, Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku? Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan.
Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang. Seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke? sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku. Tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek. Dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah. Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset.
Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat. Aku berjalan santai menyusuri lorong, sedang memikirkan urusanku sendiri. Saat ku rasakan hembusan angin sejuk bertiup melalui lorong, aku menoleh untuk melihat, dan oh, itu Natasha. Aku tak berniat menatap matanya, tapi kulakukan itu. Oh tidak, apa dia akan memukulku? Panik, segera aku menatap ke arah kakiku. Jantungku berdebar-debar ketakutan, dan di dalam benakku terus kuulangi. Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Tapi yang melegakan, dia berjalan melewatiku. Hai, aku Markus, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku sangat takut dengan cewek itu, ya kan? Nah, ada alasan kenapa nama panggilannya diam tapi mematikan. Dia itu cewek tertinggi di sekolah, seram, dan tak pernah berucap sepatah kata pun. Sekolah penuh dengan rumor tentangnya, seperti bagaimana anak terakhir yang berulah dengannya berakhir di IGD. Tak seorang pun, dan maksudku, tak ada seorang pun yang boleh menatap matanya, tidak kecuali mereka ingin berakhir tak sadarkan diri. Aku pastinya dapat keberuntungan bisa lolos. Syukurlah tak semua cewek di sekolahku semenyeramkan Natasha. Tidak, sebaliknya ada cewek yang sangat imut bernama Naomi. Dia cantik, manis, dan lembut. Hanya saja, dia juga sangat populer dan pacaran dengan Nicholas, kapten tim basket. Jadi, kusimpan sendiri saja perasaanku dan melanjutkan hidupku. Tapi tunggu, mana buku harianku? Kurasa tertinggal di lab science. Jadi aku bergegas ke sana. Dan oh tidak, Nicholas ada di sana sedang baca buku harianku. Aku langsung merebut itu darinya, tapi sudah terlambat. Dia sudah memotret lirik lagu yang kutulis tentang perasaanku terhadap Naomi. Sial, jadi biar kuluruskan ini. Cowok kutu buku sepertimu beraninya menghayalkan Naomi. Tapi kita ada masalah di sini. Dia itu pacarku. Apa kau tak tahu? Tunggu, bukan seperti itu. Tapi aku akan menghindar darinya. Aku janji. Nicholas memberiku tatapan menakutkan. Tak ada hal baik yang datang dari tatapan macam itu. Kusiapkan diri menghadapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu. Hah? Apa dia serius? Menilai dari seringai liciknya, yap, dia 100%. Serius. Aku mau kau mengajak Natasha jalan. Pastikan kau lakukan itu di depan seluruh kelas. Apa? Natasha? Cewek menakutkan itu? Bagaimana aku bisa? Jika kau menolak, seluruh sekolah akan tahu soal ini. Kemudian dia melambaikan ponselnya di depanku. Nicholas yang keji. Tapi aku tak bisa ambil resiko laguku disebar ke semua orang. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi hari berikutnya aku berjalan mendekati bangku Natasha dan bertanya padanya. Natasha, maukah kau jadi pacarku? Seluruh kelas terdiam. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Dia melotot padaku. Ini tak baik. Aku meringis bersiap menghadapi pukulan maut. Tapi sebaliknya, dia menuntunku keluar ke sudut lorong. Kemudian dia memberiku senyum tipis diikuti dengan anggukan. Ya Tuhan, apa dia barusan setuju jadi pacarku? Ini gila, tapi ini sungguh di luar pikiranku. Tapi, paling tidak aku masih hidup, ya kan? Dan itulah bagaimana akhirnya aku pacaran dengan cewek paling menakutkan di sekolah. Dia tak pernah bicara padaku, bahkan tak satu kata pun. Jadi aku hanya membantunya belajar dan membawakan barang-barangnya kemana-mana. Kami juga bertukar nomor, tapi hanya ngobrol lewat pesan. Kemudian suatu hari saat aku pergi makan siang dengan Natasha, Nicholas mendekatiku dan menyuruhku mengajak Natasha ke bioskop nonton film komedi romantis, yang sepertinya sama sekali tak menarik baginya. Tapi aku tak punya pilihan. Kata-kata Nicholas adalah perintah. Jadi aku mengajaknya saat makan siang, dan yang mengejutkan Natasha senyum, lalu mengancungkan jempol tanda setuju. Saat aku pergi menjemput Natasha, dia sudah menungguku di terasnya. Dia berjalan mendekat dengan sebuah buku catatan. Penasaran, kutanya kenapa dia membawanya, dan dia menulis, aku tak bisa mengirim pesan padamu selama nonton film, jadi ini bisa dipakai. Yap, Natasha memang selalu berbeda dari orang lain, jadi aku tak bertanya lagi. Selama film, kuperhatikan Natasha menangis. Jadi saat filmnya selesai dan kami mampir makan siang, ku menggodanya. Kulihat kau menangis selama film. Dia membanting buku catatannya di meja setelah dia menulis. Aku tak menangis. Aku hanya tertawa, lalu mengantarnya pulang. Mungkin dia tak semenakutkan gosip yang beredar. Jujur, dia juga cukup cantik.
Semakin lama aku habiskan waktu dengan Natasha, makin aku mulai bersikap hangat padanya. Ada sesuatu yang kusuka darinya. Meski kami hanya komunikasi lewat memo tempel. Aku putus asa ingin mendengar suaranya, jadi aku siapkan rencana. Saat kami di perpustakaan di suatu kencan belajar, kuambil sebuah buku tua dan meniupkan debu ke wajahnya. Dia hampir saja bersin. Tapi sebelum dia melakukannya, diletakkannya tangan di atas mulutnya dan berlari menuju toilet perempuan. Kemudian dia kembali dengan mengenakan masker. Setelahnya, aku berusaha untuk membuatnya tertawa. Segera aku ambil 2 pensil di meja dan meletakkannya di hidung. Dan mulai membuat wajah jelek. Tapi Natasha hanya melotot padaku dan memberiku catatan. Jika kau terus melakukan hal konyol begini, akan ada balasannya. Hah, tak mungkin aku menyerah. Jadi hari berikutnya, saat kulihat dia dekat lokernya, aku bergegas mendekatinya dan mulai meniru suara The Minions. Kukira itu akan sungguh berhasil kali ini, tapi tidak. Sebaliknya dia memukulku di lengan. Aduh, yap, aku sekarang belajar bahwa rumor tentang kekuatannya yang tak manusiawi tidak berlebihan. Jadi, aku menyerah saja dan hubungan kami pun berlanjut. 1 minggu kemudian saat aku di rumah Natasha untuk belajar, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ibunya kembali dari toko kelontong. Saat aku membantunya mengeluarkan belanjaan, kami mulai ngobrol. Ibunya cerita padaku tentang kecintaan Natasha mengoleksi kerajinan kaca, benda-benda yang memenuhi rumah itu. Kemudian ibunya menyentuh bahuku dan berterima kasih karena membuat putrinya senang lagi. Oh astaga, ini canggung. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku tanya apakah Natasha bicara di rumah. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, Natasha anak yang cukup pendiam kan? Kemudian ia cerita padaku kalau itu karena Natasha selalu menjadi anak yang lebih tinggi dari yang lain, tapi suaranya melengking. Ini menimbulkan banyak ejekan, dan dia pernah begitu kesal. Didorongnya seorang anak laki-laki dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindarinya. Jadi dia menarik diri dan tetap diam. Mendengar ini membuatku merasa sangat bersalah. Apa yang kulakukan itu keliru, dan Natasha tak pantas dapatkan ini. Lalu ibunya mengatakan sesuatu yang sangat membuatku kaget. Di SMP, ada gadis bernama Naomi ini yang bersikap buruk ke siapapun. Komentar jahatnya makin menjadi, sampai suatu kali Natasha tak mau sekolah berminggu-minggu lamanya. Hah? Naomi? Naomi yang sama dengan yang kukenal? Tak mungkin. Bingung, kukatakan pada ibu Natasha aku harus pergi dan meninggalkannya. Kebingungan saat aku keluar dari sana. Pikiranku kacau. Aku naksir dengan cewek yang jahat. Dan aku sama jahatnya, jika bukan lebih buruk setelah apa yang kulakukan ke Natasha. Lalu ponselku bunyi dengan sebuah pesan dari Natasha yang mengatakan, aku minta maaf kalau ibuku mengatakan sesuatu yang seharusnya. Apa kau baik-baik saja? Kubalas, kita harus bicara besok, kumohon. Jadi kami putuskan untuk bertemu di rumahnya hari berikutnya. Sendiri di ruang tamu, kuceritakan padanya semuanya, termasuk buku harianku, menyukai Naomi, dan bagaimana Nicholas memerasku. Natasha, kumohon kau harus percaya padaku. Aku menyesal melakukan ini padamu. Kulihat tatapan terluka di matanya. Kemudian dia melemparkan catatan padaku dan lari ke kamarnya. Catatan itu memberitahuku untuk pergi. Tapi sebelum kulakukan, aku berdiri di balik pintunya. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi aku tak bisa lanjutkan hubungan kita dalam kebohongan. Dengar, aku menyukaimu dan tak mau menipumu lagi. Setelahnya, aku pergi dan aku juga mengirim pesan ke Nicholas kalau aku tak peduli dia beritahu semua orang. Aku sudah selesai jadi bonekanya. Besoknya aku menyangka keadaan sekolah akan tak terkendali. Tapi yang mengejutkanku, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kulihat Natasha sedang berusaha menyortir lokernya. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya dan Naomi mengejeknya. Bagaimana rasanya tahu kalau bahkan pacarmu lebih menyukai aku? Dia tak suka padamu. Natasha terus saja menatap bukunya, tapi aku bisa lihat kalau dia menahan air matanya. Geram, aku mendorong melewati mereka semua dan menyuruh Naomi berhenti. Dia hanya berkata dengan bercanda, kau tahu, kalau kau ingin pacaran denganku, kau bisa tanya saja. Kau tak perlu repot menghabiskan berbulan menderita dengan orang sawah raksasa ini. Kau benar, aku memang menyukaimu dulu saat kukira kau ini orang yang baik. Tapi sekarang aku tahu dirimu yang sebenarnya. Kau ini pecundang yang hanya merasa hebat saat mengorbankan kesengsaraan seseorang. Dan aku bisa tahu kenapa targetmu Natasha terus. Karena dia punya 2 hal yang kau takkan punya. Hati yang sungguh tulus dan jiwa yang penuh kasih. Setelah itu, kutarik Natasha pergi dan kukatakan padanya betapa aku menyesal. Tapi dia bahkan tak melirikku dan hanya berjalan pergi. Beberapa hari kemudian setelah kelas olahraga, aku hendak pergi ke ruang lokerku saat teman sekelasku dan T mendatangiku. Markus, tolong bantu aku bawa peralatan olahraga ini ke gudang. Aku sakit perut. Dia memegangi perutnya lalu segera berlari pergi. Tanpa banyak pikir, ku kemasi peralatan dan membawanya ke gudang. Segera setelah kuletakkan, kusadari kalau Nicholas, Naomi, dan beberapa cowok dari tim basket sedang menungguku di sana. Oh Markus, apa kau benar suka dengan Natasha? Yang aneh itu, aku tak menyangka itu. Dan kemudian sekelompok itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kau tak berhak berkata seperti itu padanya. Lihat dirimu sendiri. Wah,
Apa kau membelanya? Lalu dia menoleh ke Nicholas. Sayang, tunjukkan padanya siapa bosnya di sini. Lalu dikeluarkannya ponselnya dan mulai merekam. Nicholas menyeringai, lalu menarik kerah kemejaku dengan satu tangan dan mengulurkan tinjunya ke arahku dengan tangan satunya. Aku berusaha berontak tapi tak bisa lepas. Dia terlalu kuat. Tahu aku akan tamat, kupejamkan mataku dan menunggu bogemnya. Tapi tiba-tiba muncul suara keras. Stop! Kubuka mataku dan melihat Natasha dan seorang guru berdiri di depan pintu. Ternyata dia tak sengaja dengar Dante membual tentang rencana Nicholas. Jadi dia datang menyelamatkanku. Aku melihat ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia berpaling menghindari tatapanku. Sementara Nicholas buru-buru melepas kerah bajuku dan berbohong ke guru kalau kami hanya ngobrol. Tapi tentu saja, ia tak mempercayainya dan menyuruh mereka semua ke ruang penyelia. Setelah insiden itu, Nicholas, Naomi dan anggota tim basket yang lainnya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Mereka pantas mendapatkannya. Tapi siapa peduli? Aku punya hal yang lebih penting di pikiranku, seperti memenangkan kembali Natasha. Aku tahu hari ulang tahunnya sebentar lagi, dan ingat betapa sukanya dia dengan kerajinan kaca. Jadi kubelikan dia figurin kaca slop Cinderella, bersama tiket prom senior dan kartu bertuliskan, "Terima kasih dan selamat ulang tahun. Aku tahu yang kau lakukan tak berarti kau memaafkanku, tapi aku ingin jadi pacarmu sungguhan. Jadi ku tinggalkan untukmu tiket prom senior. Jika kau datang dan dansa denganku, maka aku tahu kau memberiku kesempatan lain. Jika tidak, maka aku tahu ini sudah berakhir. Tapi ingat, kau orang yang spesial dan layak dapatkan yang terbaik." Malam di mana prom tiba, aku terjebak di sana sendirian merasa seperti orang bodoh. Ini menyebalkan, tapi setelah apa yang ku perbuat, ini pantas ku dapatkan. Aku tak ingin berada di sini tanpanya. Jadi aku bersiap pergi. Tapi kemudian teman sekelasku menupukku di pundak dan memberi tanda agar aku berbalik. Ya Tuhan, itu Natasha dengan gaun merah tua yang paling indah. Dia jalan mendekatiku lalu mengulurkan tangan yang mengajakku berdansa. Dan tentu saja, aku diterima. Saat lagu berakhir, dia mencondongkan badannya dan berbisik padaku, "Terima kasih, pahlawanku." Bisa dikatakan kalau itu merupakan malam paling membahagiakan dalam hidupku. Karena malam itu membawaku mendapatkan pacar terbaik yang pernah ada. Oh, dan sebenarnya suaranya sangat imut. Meskipun dia merasa kesal padaku saat kuberitahu dia itu. Haha. Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama Kota Kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai.
Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi, inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih. Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu. Karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain bir pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Faberge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku dan... Apa?
Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola, dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus sejahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, Apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, Klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Keds-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Hari itu biasa saja, seperti hari biasanya, dan aku sedang dengarkan lagu kesukaanku sambil berjalan pulang saat tiba-tiba, Boleh aku minta tanda tangannya? Oh, kau bahkan aslinya lebih tampan. Menikahlah denganku. OMG, menyebalkan sekali. Apa mereka tak punya kerjaan? Jadi kuhela napas dalam lalu berkata, Oh, aku lapar sekali. Cuaca seperti ini membuatku ingin makan taco. Andai saja.
Bisa ditebak, tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimat, mereka bergegas pergi dan 5 menit kemudian cewek-cewek itu kembali dengan taco yang cukup untuk kumakan sepanjang minggu. Ku ambil satu, mengunyahnya dengan mulut terbuka, lalu mengusap mulutku dan bersendawa keras sekali. Mereka melihatku jijik, lalu segera pergi. Dan memang, feed Twitterku malam itu tak mengecewakan. Kulihat banyak postingan dari para penggemar mengatakan aku kasar, rakus, dan tak tahu berterima kasih. Para penggemar bodoh ini seharusnya berhenti berfantasi tentang idola mereka, sungguh. Oke, cukup internet untuk hari ini. Sekarang aku harus meninjau naskah untuk penampilan besok. Aku sangat menyukai sulap dan berpartisipasi di semua pertunjukan besar di kota ini dan sekitarnya. Setiap hari meliputi penelitian yang mendalam untuk temukan trik baru. Jelas, semuanya membuahkan hasil. Hai, aku Aston, dan penampilan sulap terakhirku sukses besar. Tapi sayangnya ini bukan aku. Ini aku. Dan cowok itu Lasper, saudara kembar identiku. Dan cewek cantik itu Miranda, dia teman sekolah dan juga asisten kami. Dia adalah angin segar pembawa perubahan dalam pertunjukan kami. Dia juga cewek yang paling mengagumkan yang pernah kutemui. Tapi aku tak pernah punya nyali untuk memberitahunya itu. Kami lakukan pekerjaan dengan baik hari ini, terutama kau, Ashton. Naskahnya luar biasa dan para penonton sangat menyukainya. Terima. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih pada kalian. Aku belajar banyak sekali dan aku sangat senang bekerja dengan kalian berdua. Ini adalah kesempatanku untuk memberitahu Miranda bagaimana perasaanku. Kubuka mulutku untuk bicara, tapi kemudian Jasper muncul tersenyum di sampingnya dan berkata, "Dan kau juga cantik. Kau sangat berbakat dan menawan. Para penonton menganggapmu luar biasa. Begitu juga aku." Miranda balas tersenyum. Kemudian mereka berdua mulai ngobrol dan berjalan pergi, meninggalkanku di belakang. Jujur, kami mungkin kembar identik soal penampilan, tapi kepribadian kami saling berseberangan. Saudaraku menyukai perhatian, sementara aku agak pemalu. Saat kami masih kecil, semua orang lebih memilih Jasper daripada aku. Tak masalah ibu mendandani kami dengan pakaian yang sama. Orang-orang selalu mengerumuni Jasper dan menyebutnya tampan, cerdas, dan pintar. Sementara aku, aku mungkin saja tak terlihat. Hai, jangan salah, aku tak benci saudaraku. Tapi aku muak selalu menjadi bayangan di sampingnya. Lihat, bahkan piala-piala ini tertulis nama Jasper, bukan namaku. Hei, Aston, ku dapatkan ini untukmu beberapa hari lalu, tapi aku lupa. Have fun. Aku tersenyum masam dan bergumam terima kasih, tapi jujur saja dalam hati aku merasa tak karuan. Aku adalah otak dari penampilan kami, bukan dia. Aku yang menulis naskahnya, menciptakan trik, dan bahkan mendesain kostum. Tapi kenapa dia yang mendapat semua pujian itu? Dan bahkan jadi sensasi di internet, sementara tak ada yang menganggapku serius. Oh, aku lupa bilang ke kalian. Kemarin itu para penggemar Jasper, bukan aku. Aku selalu keliru dikira dia. Jadi kemarin kuputuskan bersenang-senang dan memainkan trik kecil padanya. Lucu sekali karena Jasper bingung dari mana skandal ini berasal. Lagi, para penggemar Jasper mengira akunku adalah miliknya yang pribadi. Jadi mereka membombardirku dengan pesan penuh dengan bualan tak bermutu. Jasper, aku sangat mencintaimu. Jasper, aku akan menuntutmu karena mencuri hatiku. Apa kau tahu di mana cowokku? Dia sedang baca pesan ini sekarang dan namanya adalah Jasper. Aku hendak matikan ponselku dan pergi tidur saat tiba-tiba kulihat Jasper mengomentari postingan baru Miranda. Dan mereka terus berbalas pesan. Para penggemar cewek itu membuatku muak. Mereka melihat sosok laki-laki menawan dan tampan. Dan mereka bertingkah seperti burung murai melihat benda berkilau. Dan sekarang bahkan Miranda sepertinya terpikat padanya. Oke, baiklah. Akan kutunjukkan ke kalian betapa maconya Jasper yang tampan dan mencolok ini. Tidak, mata kalian tidak sedang menipu kalian. Ini masih tetap aku. Tapi aku memakai pakaian saudaraku dan menata rambutku sepertinya. Sekarang mari kita bersenang-senang. Pertama-tama, Jasper kami perlu make up. Sekarang mari kita lihat bagian itu. Seperti rencana, tak lama sebelum orang-orang mulai menyadari siapa aku dan mulai merekam video. Jadi, aku sengaja berteriak ngeri dan melarikan diri. Seperti yang kukira, video itu tak lama beredar di sosial media, dan komentar tak henti berdatangan. Hei, bahkan beberapa YouTuber membuat video reaksi ke video itu. Ya ampun, ini sangat lucu. Aku tertawa terus sampai perutku sakit. Tiba-tiba, Jasper merangsek masuk ke kamarku. Dia bahkan tak mengetuk pintu. Dia terlihat serius. Hei, apa ini? Kelas kita akan mengadakan pesta kostum, ingat? Dan aku akan menyamar jadi cewek. Oke, tapi kenapa memakai pakaianku dan menata rambutmu sepertiku? Tenanglah bro, sepertinya aku tak sengaja mengambil punyamu. Toh biasanya kita pakai barang yang sama sepanjang waktu saat kita masih kecil, jangan terlalu baper. Dan soal rambut, aku cuma mencoba sesuatu yang baru. Dia memandangku curiga, menghela napas, kemudian pergi. Keesokan harinya, aku kira seluruh sekolah akan menjelekkan Jasper soal video itu. Tapi sebaliknya, para penggemar cewek itu bahkan menganggapnya lucu dan menginspirasi karena dia mendobrak norma-norma gender. Aku tak bisa berkata-kata, terserah.
Reaksi mereka bukan masalah. Satu-satunya yang terpenting adalah bagaimana pendapat inspirasiku Miranda tentang ini. Baju yang keren boleh kupinjam kapan-kapan? Oh, itu. Itu persiapan pesta kostum yang akan datang. Lol. Oh, tidak. Maksudku itu cukup bagus. Astaga, rencanaku kini sudah pasti gagal total. Aku tetap di sana mengamati mereka sebentar, dan dia terus memainkan rambutnya sambil menatap saudaraku dengan pandangan terpesona. Kemudian yang makin membuatku jengkel, tepat sore itu, Pak Wainwright, kepala sekolah kami masuk ke kelas. Berhenti di depan bangku Jasper dan bertanya padanya, Jasper, akan jadi kehormatan bagiku jika kau bisa tampil atas nama sekolah di acara pembukaan balai kota minggu depan. Jasper langsung menerima undangan itu, dan kepala sekolah berterima kasih padanya, lalu pergi. Bagaimana denganku? Dia tak terlalu banyak melihat ke arahku. Kalian tahu, aku ini yang membuat konten dan lainnya. Jasper hanya orang yang berakting, mengikuti naskahku. Ini bikin frustrasi. Semua ketidakadilan ini tak akan terjadi jika aku tak punya glossophobiya. Ya, bicara di depan publik membuatku takut. Jadi aku hanya bisa duduk di sana dengan tangan mengepal merasakan kemarahanku saat ini. Ini menyebalkan. Aku di belakang panggung dengan Jasper memeriksa jadwal pertunjukan. Saat Jasper berseru, aku ingin buat sedikit perubahan. Aku ingin mengakui perasaanku terhadap Miranda di akhir penampilan. Dia menunjuk panggung lalu melanjutkan. Aku akan menggantung sekotak penuh kelopak bunga di langit-langit, dan selama tepuk tangan, kau akan menarik tali itu dan whoosh, kelopak-kelopak bunga akan berjatuhan di atas kami saat aku membuat pengakuan. Bagaimana menurutmu? Romantis ya? Aku kebingungan, tapi masih berhasil bergumam. Oh, iya, itu kedengarannya bagus. Tapi jantungku terasa sesak. Tak mungkin aku bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku punya sebuah rencana. Karena aku adalah yang bertanggung jawab atas propertinya, hari itu diam-diam aku mengganti kotak kelopak bunga di ujung tali dengan ember berisi air kotor saja. Bukankah itu terdengar lebih seru? Kemudian sebelum pertunjukan, ku tarik Miranda ke samping lalu memberitahunya. Jasper punya kejutan untukmu. Kau akan suka. Setelah dia menerima hadiah ini, tak mungkin dia mau menemui Jasper lagi. Hahaha, aku tak sabar menunggu. Pertunjukan selesai dan tepuk tangan. Aku menunggu sinyal kedipan mata dari Jasper lalu aku menarik talinya dan menyaksikan, oh tidak, kesalahan teknis. Tali yang menahan ember tersangkut dan sekarang seluruh ember itu terjatuh. Jasper menerjang ke depan dan menjatuhkan Miranda. Ember itu menimpa kepala Jasper. Dia pingsan dan air yang bau dan berlumur itu tumpah kemana-mana. Seluruh tempat itu jadi gempar. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lakukan? Oh! Aku memegangi kepalaku dan berteriak, tapi tunggu. Kenapa sangat gelap? Hei, ini kan kamarku. Aku merasa kedinginan, basah berkeringat dan gemetaran. Kurai ponselku dan melihat kalender. Harus kucubit diriku sendiri sementara jantungku masih berdebar. Ternyata hari H belum tiba, itu besok. Jadi, aku bermimpi? Aku tak sungguhan sudah mencederai saudaraku kan? Aku bergegas ke kamar Jasper untuk memeriksa. Phew, dia terbaring di sana memainkan ponselnya. Aku merasa sangat tak enak. Hanya karena kecemburuanku yang kekanakan, aku hampir saja mencederai saudaraku. Aku berpikir sejenak, lalu kemudian berjalan mendekatinya untuk mengakui semuanya. Jasper, aku minta maaf. Aku harus mengatakan ini. Semua skandal baru-baru ini, aku yang melakukannya, dengan sengaja. Insiden Taco dan juga yang di Walmart, dia mendongak dari ponselnya dan menghela napas. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku juga suka Miranda. Hah? Sungguh? Aku tak tahu itu. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bahkan akan mengacaukan penampilan kita besok. Oke, maki atau pukul saja aku, apa saja aku pantas mendapatkannya. Jasper mengepalkan tangannya dan mengangkatnya di depanku. Aku menutup mata dan bersiap menerimanya. Tapi kemudian yang mengejutkanku, dia menepukku di bahu lalu berkata dengan tenang. Aku marah, bukan murka. Tapi jujur, aku lebih kecewa. Kita bersaudara, kita ini keluarga. Tapi aku juga patut disalahkan. Kurasa aku memang terlalu memanfaatkan ketenaran. Aku tahu kaulah yang punya ide untuk semua konten keren itu. Dan kurasa seharusnya aku tak terlalu terbuka dengan perasaanku terhadap Miranda. Dan mestinya mempertimbangkan perasaanmu. Setelah ngobrol beberapa saat, kami akhirnya setuju bahwa setelah penampilan besok, kami akan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Dan apapun yang diterimanya, itu merupakan kehendak Tuhan. Pertunjukannya luar biasa, dan kami bahkan berfoto dengan wali kota dan menjabat tangannya. Tapi momen yang paling mendebarkan adalah hal ini. Saat kami pulang, Jasper dan aku duduk bersebelahan dan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Pesan muncul di ponsel kami bergantian. Jadi siapa yang akan memenangkan perebutan cinta ini? Aku menahan napas dan membuka pesan. Aston, aku merasakan yang sama, tapi tolong rahasiakan ini dari Jasper. Aku tak mau dia merasa canggung. X. Aku hendak berteriak kegirangan saat kulihat Jasper tampak puas. Kami saling bertatapan bingung, lalu kemudian menyandingkan dua ponsel untuk membandingkan. Ya Tuhanku, Miranda mengirim pesan padaku dan Jasper dengan pesan yang sama.
Dia hanya menukar nama kami. Aduh, jadi dia berencana untuk mencintai kami berdua diam-diam? Selama ini dan pujian hatiku ini sebenarnya adalah ular kecil yang licik? Sia. Dan kalau dipikir aku hampir kehilangan saudaraku gara-gara dia. Dia sungguh tak pantas. Kami tercengang, kemudian kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan kalian bisa tebak apa yang kami lakukan setelahnya, tentu saja. Kami mengucapkan selamat tinggal ke Miranda dan mencari asisten baru. Semoga kami berdua tak naksir yang satu ini. Hah. Memang benar kalau aku ini dulu muak jadi pendamping saudaraku, tapi sekarang berbeda. Aku paham bahwa meski kami terlihat sama, kami masing-masing punya kepribadian kami sendiri. Itulah kenapa ada banyak hal dalam hidup yang cocok dengan dirinya, tapi tidak denganku dan begitu sebaliknya. Dan apa kalian tahu aku bangga akan itu? Lagi pula, aku sedang berusaha keras mengatasi sifat pemaluku dan menampakkan diri. Orang-orang akhirnya mulai tahu aku, dan meskipun aku tetap cowok di belakang layar, aku juga punya fanbase besar sekarang. Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang ku minta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, ku habiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B.
Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk memusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya aku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu. Jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Kusuruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian dua preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan." Aku gagal lagi. Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Helen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam. Dia pun menangis. "Aku tahu itu. Aku tahu kamu ini brengsek. Tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya. Tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh dan kudengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya.
Kuambil jam tangan itu dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku? Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari, tapi melihatnya dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya, "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen berkata, "Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi." Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Kukatakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. "Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa?" Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya dan ia ingin bicara denganku soal itu. "Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya." Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi. Langsung saja, ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. "Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar." "Jangan khawatir, tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia." Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Ku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu." "Hah? Apa maksudnya dengan itu?" Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang, jadi dengan bersemangat aku melanjutkan, "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah,
Kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa. Aku tersenyum lebar melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. Siapa pria itu? Ibu bertanya padaku. Aku menerima telepon dari Bu Barnes. Jadi aku sudah menunggumu. Siapa orang asing itu? Ia guru karateku. Ia hanya... Kemudian ibu menyelaku. Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja? Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik. Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis? Ibuku berdehem. Sean? Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. Ayo pergi. Lalu menyeretku pergi. Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi. Ada apa? Aku panik saat mengikutinya. Bu, pelan-pelan. Paling tidak jelaskan kenapa, teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya? Tanyaku. Ibu berkata, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi. Kenapa? Aku berteriak sambil mulai menangis. Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya? Karena kau harus mendengarkan ibumu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. Louis, ini aku, Sean. Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan. Louis, dengar. Apa Nicole anakku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku? Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu. Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti, oke? Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah. Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Ku ajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu. Tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia.
Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu. Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, "Perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole." Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah. Sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka, menghela napas dan dengan lembut berkata, "Kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua." Kemudian ia menoleh kepada Sean. "Saat kukatakan padamu aku sedang hamil, itu bohong." "Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah, jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam. Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis. Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru, "Apa kau sudah dengar? Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong." Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Sean. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Sean mengirim pesan padaku, "Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya." Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Sean menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Sean lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Sean memastikan aku baik-baik saja lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, kuhempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Sean pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. "Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang, aku janji." Kemudian Sean berlutut di sebelahku. Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu. Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, Ya, jika itu yang Nicole inginkan. Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar. Aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku. Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Sean. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Sean. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku berdiri di sini di hadapan kalian semua, mengenang kembali warisan 4 tahun yang telah kita buat bersama. Apakah kalian melihatnya? Gadis dalam gaun wisuda yang memberikan pidato luar biasa itu? Ya, itu aku, Taylor Flores. Lihatlah orang tuaku, mereka terlihat sangat bangga padaku. Oh, tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah ini. Ini Jonas, musuh bebuyutanku. Kami adalah 2 siswa terbaik di sekolah kami dan telah bersaing satu sama lain sejak lama. Tapi, sayang sekali Jonas, kamu kalah dalam pertarungan terakhir karena akulah yang diminta memberikan pidato kelulusan, bukan kamu. Dapat dikatakan bahwa aku sudah menyiapkan semuanya setelah SMA.
Pertama, aku akan pindah ke New York untuk kuliah di perguruan tinggi paling bergensi di kota itu, jurusan bahasa Inggris tentunya. Kemudian, ketika aku lulus kuliah, aku akan menulis novel pertamaku dan menerbitkannya secara aklamasi dan berjaya. Nah, itulah yang aku sebut sebagai rencana yang sempurna. Tunggu saja. Kalian akan melihat wajahku di ribuan sampul buku. Waktunya Taylor Flores telah tiba. Aku ingin halaman-halaman itu selesai paling lambat hari Jumat. Jika tidak, bersiaplah untuk pemotongan gaji bulan ini. Aku benci deadline. Seperti yang kalian lihat, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Kalian tanya apa yang salah? Nah, setelah aku lulus kuliah, aku mengejar impianku menjadi penulis. Tetapi setiap agen dan penerbit yang aku kirimi novelku menolaknya. Aku terus memaksakan diri untuk menulis lebih banyak. Tetapi akhirnya aku mengalami writer's block. Aku tidak bisa lagi membuat cerita. Jadi aku memutuskan untuk beralih menulis untuk surat kabar. Dulu aku berpikir, jika aku harus menulis untuk sebuah surat kabar, setidaknya surat kabar itu akan terkenal. Tapi hidup bukanlah dongeng. Sebaliknya, kehidupan justru kejam dan tidak adil. Ya, setidaknya itulah yang terjadi padaku. Karena surat kabar pilihanku berkali-kali menolakku. Jadi sekarang aku berakhir di sini, bekerja untuk situs berita tak dikenal ini dengan manajer yang selalu pemarah. Oke, jadi kembali ke apa yang terjadi di kantor. Tiba-tiba, ponselku berbunyi melalui sebuah email. Oh tidak, ini adalah undangan reuni SMA-ku. Tidak mungkin aku bisa kembali ke kampung halamanku dan bertemu semua orang. Mereka semua akan melihat kalau aku akan menjadi pecundang dan aku akan menjadi bahan lucuan di pesta. Semua skenario terburuk terlintas di benakku, hingga ada telepon dari Amalia, sahabatku sejak SMA. Dia bertanya padaku apakah aku akan datang dan aku memberitahunya tidak akan pernah dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak datang, maka semua orang akan berasumsi bahwa kamu gagal dalam hidup dan kamu terlalu malu untuk datang. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah datang reuni dan tetap semangat. Astaga, Amalia ada benarnya dan pandai membujuk orang lain. Tak heran dia sekarang menjadi pengacara. Jadi, disinilah aku, di depan venue, merasa sangat gugup hingga aku pikir aku akan muntah. Tapi sekarang atau tidak sama sekali bukan, aku hanya perlu menampilkan permainanku. Aku memasuki ruangan dan menemui banyak wajah asing. Hah? Apakah aku berada di tempat yang salah? Aku hendak pergi ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang dan jatuh ke lantai. Aduh, aku mendongak. Itu adalah seorang wanita gemuk yang sedang menggendong bayinya dengan satu tangan dan menggenggam tangan balita dengan tangan lainnya. Aku langsung meminta maaf. Aku minta maaf, kuharap aku tidak melukai anakmu. Oh, tidak apa-apa. Kamu beruntung perutku cukup besar untuk menghalangimu. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arahku lebih dekat. Apakah itu kamu, Taylor? Kamu terlihat hebat. Ayo masuk. Pestanya baru saja dimulai. Tunggu, dia mengenalku, tapi siapa dia? Aku kira dia memang terlihat familiar. Mungkin aku harus menunggu Amalia dan bertanya padanya, karena dia terus berhubungan dengan sebagian besar teman sekelas kami. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang familiar untuk diajak ngobrol, tapi astaga, kenapa susah sekali. Tapi kemudian aku melihat seorang wanita yang memiliki rambut pirang panjang yang indah, dan aku langsung tahu siapa orangnya. Jessica, gadis paling cantik dan populer di SMA, dan kapten tim pemandu sorak. Aku berjalan ke arahnya, dan kami mulai mengejar ketinggalan. Kami banyak mengobrol dan dia sangat lucu. Aku tidak ingat dia begitu lucu. Ya Tuhan, kamu lucu sekali, Jess. Hey, Jessica. Aku mendengar Amalia berteriak. Aku melihat ke arahnya, dan dia berjalan menuju orang lain. Itu adalah wanita gemuk yang tadi. Jadi, dia Jessica? Ya ampun, dia pasti banyak berubah. Tapi, kalau itu Jessica, lalu siapa ini? Syukurlah, aku tidak menyebutkan namanya sebelumnya. Aku pamit dari orang misterius ini, lalu berbisik ke Amalia, menanyakan siapa wanita yang aku ajak bicara itu. Aku juga tidak tahu, kenapa kita tidak bertanya langsung padanya. Dia kemudian melakukan hal itu. Wanita itu memberi kami senyuman lucu sambil berkata, "Coba tebak, apakah kamu Ashley? Bukan? Natasha? Salah. Tiffany? Negatif. Tunggu, apa kamu punya hubungan keluarga dengan Jack Miller? Kamu mirip sekali dengannya." Hampir benar. Astaga,
dia tidak ada hubungan keluarga dengan Jack Miller karena dia adalah Jack Miller. Nah, sekarang dia adalah Jill Miller. Ternyata, dia tidak pernah merasa nyaman menjadi laki-laki, sehingga setelah SMA, dia menjalani operasi transgender. Wow, itu luar biasa. Aku merasa agak pusing, jadi aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dalam perjalanan keluar, aku melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Luke, pria paling tampan di SMA. Dia memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ah, pria yang baik. Kami ngobrol sebentar dan, ternyata dia bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dialah yang merekomendasikan untuk mengadakan reuni di sini, dan dia membersihkannya semaksimal mungkin agar nanti tidak memakan banyak waktu. Serius? Siapa sangka? Aku kembali ke pesta dan melihat Amalia berbicara dengan seorang pria. Oh, siapa pria tampan ini? Amalia memberi isyarat padaku dan memperkenalkannya padaku. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Itu adalah Jonas, musuh bebuyutanku. Jonas, kurcaci gemuk dengan wajah penuh jerawat, kini mirip model Abercrombie dan Fitch. Jonas baru saja memberitahuku bahwa dia baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaannya. Sepertinya dia masih mempertahankan kebiasaan menyombongkannya. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Jonas bertanya padaku, "Bagaimana denganmu, Taylor? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Oh, sial. Aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku bekerja untuk situs berita buruk ini. Itu akan sangat memalukan. Jadi, sambil berpikir cepat, aku berkata bahwa aku adalah editor pelaksana untuk surat kabar besar di New York ini. Jonas dan Amalia menatapku dengan kaget. Di hadapanmu, Jonas? Jika aku punya mikrofon, aku pasti akan menjatuhkannya. Aku bertanya kepada Jonas, dia dipromosikan ke posisi apa, dan dia menjawab, aku mendapat Chief Technical Officer. Usaha yang bagus, tapi itu tidak sebanding dengan pekerjaan aku yang luar biasa. Aku memenangkan pertarungan itu, pecundang. Secara umum, reuni berjalan cukup baik, meskipun aku harus berbohong tentang diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu Jonas lagi, kan? Salah, seminggu kemudian, aku menerima permintaan pertemanan Facebook darinya. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, dia mengiriminku pesan melalui Messenger, menanyakan kenapa aku tidak menerimanya di Facebook. Itu sangat menjengkelkan. Baik, tapi pertama-tama aku harus menyesuaikan ulang halamanku. Aku perlu menyembunyikan foto, status, dan tag yang terkait dengan perusahaanku. Selesai. Lalu Jonas mulai mengirimiku pesan. Senang bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu ingin makan malam kapan-kapan? Maaf? Apa? Apakah dia mengajakku berkencan? Atau apakah ini sebuah lelucon? Karena aku tinggal di New York, aku mengatakan kepadanya bahwa, dan ya Tuhan, dia juga tinggal di New York. Bagus. Namun masalahnya adalah, terakhir kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah manajer editing, dan itu adalah pekerjaan yang sibuk. Jadi, selama kencan kami, aku meminta Amalia untuk berpura-pura menjadi sekretarisku dan menelponku beberapa kali saat makan malam. Namun, sebelum kami dapat memainkan peran kami, Jonas lah yang menerima belasan panggilan telepon, dan kemudian harus keluar lebih awal karena terjadi insiden di perusahaannya. Setelah itu, dia cukup banyak mengirimiku pesan. Tapi karena masih merasa sakit hati karena ditinggalkan saat makan malam kemarin, aku hanya membalasnya setelah 30 menit, setiap saat. Namun, pada hari-hari ketika dia tidak mengirimiku pesan, aku mendapati diriku menatap ponselku dan ingin sekali mendengar kabar darinya. Jesus, aku jatuh cinta padanya. Jonas? Kenapa Jonas? Aku tidak bisa memahami diriku sendiri lagi dan tidak mampu menghentikan perasaanku. Jadi, saat dia bilang dia menyukaiku, aku bilang aku juga menyukainya. Dan tak lama kemudian, kami menjadi pasangan. Awalnya menyenangkan, tetapi kemudian Jonas bersikeras agar dia mengantarku ke tempat kerja dan menjemputku. Oh, tidak. Tentu saja aku menolaknya, tapi dia tidak mau menerima jawaban tidak. Jadi, ketika Jonas menurunkan aku di kantor palsu, aku harus lari. Tidak, aku harus sprint 5 blok ke kantor asliku agar tiba tepat waktu. Dan kemudian di malam hari, aku harus berangkat 30 menit lebih awal untuk kembali ke kantor lain dan menunggu dia menjemputku. 3 kesempatan pertama, aku bisa mengatasinya, tetapi Jonas ingin mengantarku ke tempat kerja setiap hari. Cukup, aku perlu istirahat dari semua ini. Akhirnya, aku menemukan alasan. Aku membeli sepeda dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersepeda ke tempat kerja karena itu baik untuk kesehatanku. Phew.
Aku tidak punya waktu lagi untuk berlari 5 blok setiap hari karena aku harus mempersiapkan wawancara penting. Oh ya, aku melamar ke surat kabar impianku lagi. Jika aku masuk, aku tidak perlu berbohong kepada Jonas lagi. Dan untungnya, wawancaraku berjalan cukup baik. Aku tersenyum ketika aku berjalan menuju lift. Awalnya, cuma ada aku aja. Lalu, sekelompok karyawan masuk. Lift hendak menuntuk ketika tiba-tiba dari luar, seseorang meletakkan tangannya di antara pintu. Mohon tunggu. Dan saat itulah, aku melihat wajah yang familiar. Jonas! Mata kami bertemu, dan kami berdua tampak terkejut. Kemudian, salah satu karyawan berkata kepadanya, "Hei bos, aku sudah menyelesaikan laporannya dan akan mengirimkannya kepadamu malam ini." Apa? Kenapa pria itu berkata seperti itu padanya? Ketika lift mencapai lantai dasar, aku segera berlari keluar. Jonas berlari mengejarku, memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, biar aku jelaskan." Apa yang perlu dijelaskan? Kita berdua berbohong satu sama lain. Jonas memelukku dan berusaha membuatku tetap tenang. Lalu dia mulai menceritakan semuanya padaku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah manajer editor surat kabar ini. Ya, itu menjelaskan banyak hal. Aku seharusnya tahu dia tidak bekerja di bidang teknologi karena aku pernah memintanya untuk memperbaiki laptopku dan dia akhirnya mengunci diri dari pekerjaan itu. Mendengarmu bilang kalau kamu mendapatkan pekerjaanku, aku terkejut. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku mengambil posisi lain. Jadi dia tahu sejak awal aku berbohong. Lalu kenapa kamu ngotot mengantarku ke tempat kerja? Padahal kamu sudah tahu aku tidak bekerja di sana. Aku hanya mempermainkanmu. Selain itu, aku agak penasaran untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berbohong. Aku minta maaf. Tapi sebenarnya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMA. Saat itu, aku selalu bersaing denganmu karena aku ingin kamu memperhatikanku. Kupikir aku akan membuat ulah. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, itu semua salahku. Jika aku tidak berbohong sejak awal, Jonas tidak perlu berbohong tentang dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, aku menerima email dari HRD. Ya Tuhan, aku masuk. Mereka sangat terkesan denganku, sehingga mereka harus segera mengirim email kepadaku. Saking senangnya, aku memeluk Jonas sambil dia berkata, "Selamat newbie, sekarang ayo mulai bekerja. Tugas pertamamu adalah pergi makan malam bersamaku." Ya, jadi sekarang Jonas dan aku bekerja di tempat yang sama. Dan dia bosku. Dulu, aku benci kalah darinya. Tetapi sekarang, dia adalah pacarku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya, Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, Aku Martin, katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, Jujur saja, Lindsay. Kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. tiba-tiba
semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai. Dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang. Dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Ini menggangguku.
Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. Minta akses, kata Martin. Tolong berikan kode aksesnya. Server menanggapi. Alexi Joseph Garcia, katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. Selamat datang Pak Garcia. Akses diberikan. Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, Bekas luka apa? Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. Jangan bohong padaku Martin, aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya. Ya, ini aku. Alex. Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Teganya kau lakukan ini, jeritku. Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama? Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku. Kemudian Martin, atau sebaiknya ku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini.
Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama.